Mengenai wali kula gadah resep nak saged nglampahi ini langsung jadi wali. Tunggal niku diamu ibojo niku. Terus menurut konsensusnya para wali niku paling efektif diamuk bojo. Iku banyak cerita, kula gadah kitab namine As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari diamu ibojo. Niku wonten wali niku bojone niku judese ra karuan. Pol judese. Niku mboten dipegat. Padahal waline niku sugih gadah murid kuwatah sing sugih donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya, kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain, jadi disabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah kados wong wedok. Terus wonten surat Al-Qur'an ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh Ibu Juri nurutane. Kaulah niku putrine Sa'labah. Gadah garwa sing lakoni sumpah dzikir. Wau dari Mas Hafi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Zihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut zihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi zihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khaulah. Dibantah terus akhirnya khaulah matur, ya Rasulullah jenengan tak lapor Allah. Jenengan Kanjeng Nabi kekasih Allah pe dilapor Allah. Nek wong itu mboten saged. Terus khaulah niku sujud teng pangeran nglapor Kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi niku gak ada hukum sing mboten sesuai aspirasi perempuan. Terus sampai wonten surat asmane surat napa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah, wong wedok sing bantah bojone sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Dados ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti mbek pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane khaulah nak zihar niku mboten sami kalian tolak. Dados mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten, nak didemo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah mboten nggih dirafa. Terus niki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua, wali jalur fikir kata sing mboten kiyat. Karena wis fikir jebule ra wali mriki grembeng terus. Tapi dari sekian niku sing kula pesen teng kene semua yang hadir teng mriki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ngeten. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dados Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau niku mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Sehingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Haq, kenang Mbak Dalhar, Mbak Rahman ngantos Mbak Ro'ubah Maksum sedanten wau 77 wali wau. Niku satu keharusan. Karena berkaya wali niku nggih lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatanipun Mbak Dalhar niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku. Wali ora ditakbir. Mau dawe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU nak wiridan la ilaha kok gedek-gedek niku maksude piye? Sanate piye? Hadis ana ta ora nak nglafadzno la ilaha gedek-gedek. Singkat cerita sing terkenal niku. Pas Basul Masail mboten enten jawaban, wonten kiai disuguhi kopi anget drobe Masya Allah enake. Jadi gedek-gedek itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedek-gedek nih. Wong ngombe kopi, keenaan ya gedek-gedek. Lah anak ngono wong muni la ilaha gedek-gedek ya saking nikmati. Terus memang wali nggih kata sing lucu, mboten jelas mboten model perilaku niku mboten. Tapi itu yang menjadikan ya mbak ini para pangeran. Wonten wali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau saya eling wiridan, ya Allah,
Semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya, buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak, engkau ini zat yang tidak butuh apapun, dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Loh kok kober-kobere jenengan nyukani kula duit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat, apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirannya engkau nak tua ono sing rumat, paling enggak anak soleh iso ndongakno. Lalu ada keinginan, lalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Cara bahasa itu qiyamuhu binafsi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten to. Mergo ora wali. Dan ora wali terus kegiatannya fal wali. Nah, kalau siji sementing ora ning omah ora ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa coba? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa coba? Ya saking baiknya, dan baiknya tanpa kepentingan. Itu luar biasa. Itu Abu Yazid ngelem. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan lawau didawi Mas Safi jadi terkenal ngalim, ini menisan ya tahun alim. Nak menawa pernah ponaan do isin ra ngalim, ini penting. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughalladah. Mboten haram mughalladh, mboten mughalladh tak tambah tak kersane. Haram hormatan mughalladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu ini cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Buat terima kasih ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu enggak benar, enggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau mekal. Dan saya gelisah ya Allah, saya ini gelisah sesusah-susahnya, masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau gak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini paling risau sama nanti calon presiden itu gak dipilih susah, dicaleg gak dipilih wong susah, di bojo wong yo gak ngakoni nek iku ayu susah, padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Misalnya Hafid dolan yang pojok-pojok Magelang kesana takok jenengan sinten itu tersinggung, calon mursyid tidak diketahui itu mesti isin. Mesti isin. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Sama gue mobil Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong, "Le, aku titip gedang iki dikaya ana montor tepak," mesti isin. Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring terus undang, "Le, teng pundi?" Mesti isin. Karena nggak diakui eksistensinya. Kafir lah kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae terus abal-abal cek top kula kok pokoke cek top kula. Mboten apa-apa nek kalau mboten kelas lah. Andene wiridan suwengi 40 dina mek kula rawidan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim gitu tuh. Jadi innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jadi nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, ya tersinggung. Padahal ya begitu. Semuanya orang itu butuh diakui. Nah, ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim.
Akhirnya diangkat, kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya, kata Allah. Terus susah sesusah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, dihibur, diterbangkan ke langit, ditutono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim lebih sakit guyu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau seneng. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan geleme tahlil banter nek ana berkate wong NU kelakuane. Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya nggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu nggak jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 isitati ayam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat, katanya Allah capek kalau berapa itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cinta ini dikatakan capek. Sampai pangeran hibur kanjeng Nabi, wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka basi'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari, wa ma massana min luhub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa, kafir mursyid darani ra mursyid itu tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali, artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Dan saat ini boten wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak rano sing sowan, rano sing salam templek. Wah itu sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rano sowan gak masalah, rano hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut, Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko nak sing teko akeh seneng, teko sithik gremeng-gremeng niku buatan wali nih, yakin buatan wali. Nah jadi wali tak beredel nanti itu nggak bener itu mesti lewat belakang jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Ini yang terakhir kalau buatan ngomong matur kata-kata kalau memiliki nggak aslinya nggak tahu cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing muter mbah, jadi kalau buatan wani muni dolim kalau terdolimi tapi rano sing dolim berkorap ngatur mbah. Ini yang terakhir kalau cerita orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya, kemudian orang menemukan Tuhannya, disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Baligh itu yang kelimat, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah SAW ini dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan, hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya
hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh ta ora jelas mandine jelas keselip. Mun mboten. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula ya mbak Emun sampeyan. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi buduwe orang Musnad Ahmad raduwe. Duwene primbon. Primbon itu dungo supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa duwe Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Anjen kula gojlok ben kok terus ngaji Musnad Ahmad kok kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin istaro abdan min khalisi malih. Bidhahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang pekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis tak jotosi ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan, wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe waras ta ora? Pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.